Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون hadirin ikhwani fid din rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian kita masih membahas tentang kitab Ushulus Sittah, tentang 6 prinsip dalam akidah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada prinsip yang kelima. Pada prinsip sebelumnya, ada yang masih ingat prinsip yang keempat tentang penjelasan apa? Penjelasan tentang ilmu dan ulama. Maka pada prinsip yang kelima, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang penjelasan siapakah yang dimaksud wali-wali Allah dan siapakah yang bukan wali-wali Allah. Artinya wali-wali syaitan. Ya, nanti kita akan terangkan apa makna wali dan siapa hakikat wali itu sendiri, serta beliau juga akan menyebutkan ciri-cirinya dan apa saja kesaktiannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslu al-khamis, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaihi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illah al-munafiqin wal fujjar. Kata sang penulis, prinsip yang kelima adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-walinya, tentang wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum bainal mutasyabbihina bihim, dan pembeda antara wali-wali Allah dan yang bukan wali-wali Allah. Yang mana mereka itu justru adalah musuh-musuh Allah, baik dari kalangan orang-orang munafik ataupun orang-orang fajir, yaitu pelaku maksiat. Nah, inilah prinsip yang akan diterangkan oleh sang penulis yang menjelaskan bahwasanya prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana pada prinsip sebelumnya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana ulama yang benar dan mana ulama yang sesat. Pada prinsip yang kelima ini juga banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana wali Allah dan bukan wali Allah. Karena ketika mendengar kata-kata wali, sebagian kaum muslimin memiliki definisi masing-masing tentang wali.
Ada yang mendefinisikan wali itu adalah orang-orang yang sakti. Wali itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Bahkan wali itu adalah orang yang gak pakai baju. Ada. Wali itu adalah orang yang gak butuh syariat. Ada. Orang-orang yang meyakini seperti itu. Makanya di sini Syekh menjelaskan tentang penjelasan wali Allah dan yang bukan wali itu dalam rangka agar kaum muslimin bisa membedakan mana wali yang benar dan wali yang sesat. Ya. Ikhwani fi din a'azzakumullah jami'an. Kata wali secara bahasa artinya adalah al-qurbu wad-dunu. Kita masuk pada pengertian wali biar mudah. Wali secara bahasa maknanya adalah al-qurbu wad-dunu, yaitu orang dekat, teman dekat, atau diddul adu, lawan dari kata musuh. Musuh lawannya apa? Kawan. Ya, maka wali juga bisa diartikan kawan atau kekasih atau teman dekat. Ini secara bahasa bisa diartikan sebagai wali. Sebagai wali. Adapun secara istilah, maka wali Allah adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Makna wali Allah secara istilah adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan wali Allah. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Anfal ayat 34 ketika Allah berfirman, "Ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kanu awliya'ah." Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu bukan wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Kata Allah Azza wa Jalla, tetapi wali-wali Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi mereka kebanyakan itu tidak mengetahui. Jadi bisa disimpulkan bahwa wali Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, alladzina yattaqunallaha biada'i faraidihi wajtinabi ma'asihi. Bahwasanya wali Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan kewajiban-kewajibannya serta meninggalkan larangan-larangannya. Demikian juga diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Beliau menjelaskan wal muradu bi auliyaillah, bahwa maksud dari wali-wali Allah, kata beliau, khalquhul mu'minin ka'annahum qarabu minallah bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Bahwa wali Allah, kata beliau, adalah para makhluknya yang beriman. Makhluk Allah yang beriman, seakan-akan mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga diterangkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, hum alladzina amanu billahi wa rasulih wa afradullaha bitauhid wal ibadah wa akhlasu lahuddin. Kata beliau, orang-orang atau wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mentauhidkan Allah dalam ibadahnya serta memurnikan amalannya dalam memurnikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksud dengan wali apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa tidak benar ya wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ya kejadian-kejadian tertentu atau bahkan naudzubillah sampai
Ya, ada yang mengkultuskan orang dianggap wali tapi tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Jadi kalau sudah sampai level tertentu, ya level ma'rifat misalnya, dia itu adalah wali Allah dan sudah tidak berlaku lagi syariat kepadanya. Itu wali Allah apa bukan? Bukan. Kalau ada orang yang meyakini seperti itu, wali Allah itu adalah orang yang sudah tidak berlaku lagi melakukan syariat. Ya, dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak haji, dia tidak zakat, ya, tidak menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ada orang yang meyakini seperti itu, maka itu adalah wali syaitan. Padahal sudah kita terangkan makna wali itu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan wali Allah. Dan siapakah manusia yang paling taat kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, walinya para wali. Beliau itu beribadah sampai akhir hayatnya. Beliau beribadah sampai akhir hayatnya. Oleh karenanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Nabi ketika sakit menjelang wafatnya, beliau membuka tirainya lalu mengatakan, "As-shalan nas?" Apakah manusia itu sudah pada salat? Apakah kaum muslimin itu sudah pada salat? Maka para sahabat menjawab, "La yantadhirunaka ya Rasulullah." Belum ya Rasulullah, mereka itu menunggumu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dia datangkan air lalu berwudu dan salat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam walinya para wali. Beliau beribadah sampai akhir hayatnya. Karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, yaitu kematian. Jadi selama seseorang itu masih memiliki nyawa, masih memiliki nafas, maka wajib baginya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya gugur syariat, enggak ada. Ya. Kalau sudah level tertentu, ya, enggak melakukan salat dan sebagainya. Bahkan naudzubillah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Tidak seperti itu. Demikian juga dengan wali-wali yang lainnya seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ya, beliau tetap salat. Subuh beliau ditusuk, ya, sakit siangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beserta sahabat-sahabat yang lainnya menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang waktu salat, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, as-salah." Wahai Amirul Mukminin, telah datang waktu salat. Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Ajal. Ya, ya, kita salat karena tidak ada bagian dalam Islam orang-orang yang meninggalkan salat. Tetap beliau meskipun dalam keadaan sakratul maut, beliau tetap menjalankan salat. Dalam keadaan sakit menjelang wafatnya pun beliau tetap menjalankan salat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah wali-wali Allah. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah wali-wali Allah. Mereka ulama, tapi mereka tetap masih beribadah sampai, ya, meskipun beliau itu sakit tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak kenal batas. Selama kita memiliki nyawa, maka wajib kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Inilah definisi dari kata wali. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, wa yakfi fi hadza ayatun. Dan cukuplah pada prinsip ini adalah sebuah ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri wali Allah. Beliau sebutkan 3 ayat. Dalam surat Al-Imran ayat 31, dalam surat Al-Maidah ayat yang keberapa?
ayat ke-54 dan surat Yunus ayat 63. Kata beliau, dan cukuplah pada prinsip ini apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 31. Kita masuk pada ayat yang pertama. Wa hiya qawluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Beliau menyebutkan ayat yang pertama yang menjelaskan tentang ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya ketika kalian mengikuti Rasul, Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ciri yang pertama yang ada pada surat Ali Imran ayat 31 ini, yaitu ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri seorang wali Allah Azza wa Jal adalah mereka berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh atau mengikuti jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu dalam perkara akidah, ya, ikut berakidah sesuai dengan akidahnya Rasul. Dalam bermuamalah ikut sesuai dengan muamalahnya Rasul. Dalam ibadah pun sama, ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itulah makna daripada ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa ayat ini disebut juga dengan ayatul mihnah. Ayat, ya, ujian. Ayat ujian. Kalau seseorang itu ingin mengukur sampai di mana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di mana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, cobalah baca ayat ini. Cobalah baca ayat ini. Sampai di mana dia itu mengikuti Rasul, itulah kadar keimanan atau kadar kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh mana hamba tersebut mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, itulah kadar kecintaan dia kepada nabinya. Paham ya? Makanya ayat ini disebut dengan ayatul mihnah. Ayat yang mengukur, ya, untuk sampai di mana kita itu mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan mengukur sampai di mana kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ciri yang pertama dalam ayat ini adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Karena disebutkan tadi wali Allah itu adalah yang mengikuti Nabi. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata para ulama menjelaskan caranya adalah tasdiqu fima akhbar. Tasdiqu fima akhbar, percaya terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, tidak setengah-setengah. Kita percaya apa yang disampaikan oleh Rasul, baik yang masuk akal ataupun yang sulit akal kita memahaminya, kita wajib percaya. Selama itu haditsnya sahih, maka kita wajib untuk menerimanya dan mempercayainya. Termasuk juga hadits-hadits yang menjelaskan tentang berita gaib, maka kita wajib mempercayainya. Berita-berita yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, kita wajib mempercayainya. Allah menetapkan sifat-sifat tertentu, maka kita wajib mempercayainya. Jangan sampai kita menolak sebagian dan menerima sebagian. Yang menurut akal kita masuk akal diterima, yang sulit menurut akal kita ditolak. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas, tapi setengah-setengah. Tapi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas adalah dengan menerima semua kabar dari beliau, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Wa ta'atuhu fima amar,
dan mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang sunnah ataupun yang wajib kita perintahkan atau kita taati, kita laksanakan. Ya, secara totalitas, tidak setengah-setengah. Tidak juga, oh ini enak nih sesuai hawa nafsu kita, dikerjakan ah. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, aduh jangan ah, males, kan cuma sunnah. Ini nggak benar seperti ini, ya. Harus secara totalitas kita kerjakan semampu kita, yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hal-hal yang diperintahkan untuk dijauhi maka kita tinggalkan. Kalau perintahnya untuk dijauhi maka jangan sampai kita dilaksanakan. Nah, perintahnya untuk dijauhi maka buang ya larangan-larangan tersebut. Ditinggalkan, jangan sampai kita melaksanakannya. Baik yang sifatnya makruh ataupun yang sifatnya haram. Dua-duanya wajib kita untuk tinggalkan. Ya, karena bentuknya larangan. Ya, makruh juga bentuknya larangan. Tetap kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin yang terakhir adalah poin yang sangat penting, bahwasanya ketika kita beribadah itu hendaknya ibadah dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membuat-buat ibadah baru. Jangan kita membuat ya ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma, konsekuensi ibadah yang dibuat oleh manusia yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diajarkan oleh beliau pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikisahkan, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Dia pasti ditolak. Maka jadilah muslim yang cerdas, jadilah mukmin yang cerdas, yang beribadah itu hanya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, titik. Nah, itulah cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ya, mempercayainya secara totalitas, mentaatinya, serta menjauhi larangan-larangannya, serta tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri yang pertama di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala? Tentunya wali Allah ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Maka aku umumkan perang dengannya. Subhanallah. Berarti orang-orang yang memusuhi wali Allah, orang-orang yang membenci orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Kira-kira kalau Allah mengumumkan peperangan dengan orang seperti itu, apa yang terjadi? Orang tersebut pasti ya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memusuhi wali-wali Allah. Jangan sampai kita benci kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menegakkan agama ini dengan benar. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dengan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh yang paling aku cintai adalah amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah
sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Artinya bahwasanya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Lalu apa yang terjadi ketika hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah melanjutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku akan menjaga pendengarannya. Subhanallah. Ketika Allah mencintai hamba tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah akan menjaga pandangannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menuntun dalam perbuatan, menuntun tangannya untuk berbuat hal-hal yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan langkah kakinya ke arah yang baik-baik. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, seandainya hamba tersebut meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan apabila hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, maka aku niscaya akan melindungi hamba tersebut. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya atau terhadap wali-walinya. Dan wali Allah itu juga ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Ada yang disebut istilahnya itu muqtasid, dan yang kedua tingkatan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Sebagaimana yang tertera dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab-kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka itu adalah orang-orang yang menggolimi dirinya sendiri. Ada muqtasid, kata Allah. Muqtasid itu adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib saja dan meninggalkan yang haram tok. Dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah. Tapi di sisi lain dia meninggalkan yang haram. Maka orang semacam ini dia disebut dengan wali Allah, dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua lebih tinggi, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang haram, serta mengerjakan hal-hal yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah dikerjakan, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Maka orang seperti ini disebut dengan wali Allah, dan inilah tingkatan yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah. Mereka menjalankan ketaatan, melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, serta menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Maka ini juga akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itulah tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullahu jami'an. Kemudian di ayat yang kedua, Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan ayat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Tadi ayat yang pertama sudah selesai ya. Ini sekarang ayat yang kedua. Dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang menjelaskan tentang ciri wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, siapa saja di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang yang keluar dari agama tersebut dengan suatu kaum yang mencintai Allah. Akan diganti dengan kaum yang mencintai Allah, dan Allah juga mencintai mereka. Mereka itu berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman,
dan mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada beberapa ciri yang ada di dalam ayat ini, diantaranya bahwa diantara ciri wali Allah itu adalah mencintai Allah. Ini yang pertama ya. Yuhibbuhum, mereka itu Allah mencintai. Yang pertama, Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Dan yang kedua, mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah ataupun mereka sama-sama cinta. Ini diantara ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Jadi sifat atau ciri wali-wali Allah itu mereka pasti berkasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang yang sesama iman, sesama imannya. Karena orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sebagaimana Allah terangkan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Diterangkan juga di dalam ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, disebutkan ciri-cirinya, itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Wa ruhama'u bainahum. Dan mereka itu sangat cinta dan sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini ciri yang ketiga di antara wali-wali Allah adalah berlemah lembut atau berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ciri yang keempat, a'izzatin 'alal kafirin, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Ya, tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir. Katanya dalam Al-Qur'an Allah terangkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum ila akhir ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, engkau tidak akan dapati suatu kaum yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di sisi lain mereka itu berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Gak bakal ada selama-lamanya. Menunjukkan larangan keras terhadap orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, maka tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah keluarganya. Entah ayahnya, anaknya, kerabatnya, dan yang lain. Tidak boleh kita memberikan sifat loyal, sifat wala wal bara kita kepada mereka. Ini ciri yang keberapa? Yang keempat. Ciri yang kelima adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka wali-wali Allah adalah senantiasa jihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad untuk menegakkan kalimat Allah dan menolong agama ini. Dan ciri yang terakhir disebutkan dalam ayat ini adalah mereka tidak takut terhadap celaan. Wala yakhafuna yawma wala yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela mereka ketika mereka berdakwah, ketika mereka menyampaikan kebenaran, ketika mereka mencegah kemungkaran, mereka tidak takut dicela. Ya, mereka tidak takut dihina dan sebagainya. Mereka tetap menyampaikan yang hak, yang batil, yang batil. Tidak mencampur adukan antara yang hak dan antara yang batil. Itulah ciri di antara ulama. Jadi ada 6 ciri yang tertera di dalam ayat ini. Kemudian di ayat selanjutnya beliau membawakan surat Yunus ayat yang ke-63. Ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman
dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri wali Allah di ayat yang terakhir ini adalah mereka orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa itu? Sering kita mendengar kata takwa, ya. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Talaq bin Habib menjelaskan bahwa makna takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah 'ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dengan mengharap pahala dari Allah. Ingat, catatannya adalah dengan mengharap pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nuri minallah takhafu 'adzaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan itu di atas cahaya Allah berdasarkan dalil karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Ya, maka jadilah kita ini orang-orang yang bertakwa agar kita termasuk, ya, orang-orang yang agar kita termasuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah jami'an, itulah 3 ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, "Tsumma shara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarkil ittiba'ir rusul." Kata beliau setelah menyebutkan ciri-ciri wali Allah dan mengetahui siapa itu wali Allah, beliau menjelaskan, akan tetapi realita sekarang di zaman beliau, banyak orang-orang yang mengaku berilmu, ya, mereka mengaku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku menjadi penjaga syariat-syariat Allah, tapi di sisi lain mereka mengklaim bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang meninggalkan syariat. Jadi kata mereka, ya, mereka ini ngaku orang yang berilmu, mereka ini orang yang ngaku menyeru kepada Allah, mengaku penjaga syariat, ya, tapi mereka mengklaim bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang meninggalkan syariat Rasul. Wa man ittaba'ahu falaysa minhum, dan siapa yang meninggalkan dan siapa yang mengikuti Rasul maka bukan wali, kata mereka. Wala budda min tarkil jihad, dan harus, ya, wali Allah itu harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum, dan barang siapa yang berjihad maka bukan wali Allah. Wala budda min tarkil imani wa taqwa, kemudian mereka mengklaim bahwa wali Allah itu harus meninggalkan iman dan takwa. Faman ta'ahhada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Mereka mengklaim bahwasanya siapa saja yang beriman dan bertakwa maka bukan wali Allah. Maka di akhir prinsip ini beliau berdoa, ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami meminta dan berharap kepadamu kesehatan serta keselamatan, dan sesungguhnya engkau itu mendengar doa-doa. Itulah realita yang ada, ya. Makanya tadi Syekh rahimahullah ta'ala sangat semangat dalam menjelaskan siapa wali-wali Allah dan wali syaitan ini, karena tadi, ya, beliau berbicara di zaman beliau itu banyak orang-orang yang mengklaim bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak butuh dengan syariat, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dianggap wali. Bahkan subhanallah, ada orang gila, ya, orang yang nggak pakai baju dikultuskan menjadi seorang wali, dicium tangannya, dicium kakinya. Ya akhi, ainal ilm wa ainal uqul? Di mana ilmu itu diletakkan dan di mana otak ini diletakkan? Apakah wali Allah Subhanahu wa taala pantas seperti itu membuka auratnya? Subhanallah. Padahal sudah kita sebutkan wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, berilmu. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Tapi itulah karena faktor kejahilan, ya, sehingga dengan harapan ketika menjelaskan wali Allah dan wali syaitan ini,
ya kita punya gambaran bahwasanya oh ini itu termasuk wali Allah dan ini itu bukan termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fi din azakumullah jami'an. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya setiap ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah SAW itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apakah wali Allah itu memiliki kesaktian? Ya, istilahnya disebut dengan karomah. Kalau Nabi dan Rasul memiliki mukjizat, diberikan mukjizat, tapi kalau wali-wali Allah diberikan apa? Karomah. Tapi ingat, karomah ini digarisbawahi hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, orang-orang yang benar mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi kalau ada karomah tapi datangnya dari tukang sihir, dari dukun, maka disebut dengan karomah apa bukan? Bukan. Jadi harus dibedakan. Ingat, karomah itu terjadi karena ketaatan. Karena ketaatan kepada Allah, maka Allah memberikan karomah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan ingat, karomah itu gak bisa diatur. Saya punya karomah bisa ini dan itu, enggak. Tapi karomah itu adalah ya kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sebaliknya sihir ya itu diakibatkan karena kekufuran. Jadi harus dibedakan antara karomah dengan sihir karena mirip tapi sejatinya berbeda. Sejatinya berbeda. Baik. Jadi karomah itu ada apa tidak? Ada. Karomah itu ada. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan, wal karamatu maujudatun. Karomah itu benar-benar ada sebelum diutusnya Rasul atau setelah diutusnya Rasul, bahkan sampai menjelang hari kiamat. Sampai hari kiamat karomah itu ada. Takunu ala yaddin waliyin salih. Terjadi kepada orang-orang saleh. Idza arafna anna hadha ar-rajula alladhi ja'at hadhihi al-karama ala yadihi huwa rajulun mustaqim qa'imun bihaqqillah wa haqqul ibadi, arafna annaha karamah. Jadi ciri-cirinya kalau kita tahu oh ini adalah orang yang Masya Allah bagus agamanya, rajin ibadahnya, benar akidahnya, tidak menyimpang, lalu dia mendapatkan sesuatu yang di luar nalar, maka itu disebut dengan karamah. Tapi kalau kita jumpai ya laki-laki tersebut itu bukan orang yang istiqomah dalam agamanya, akidahnya rusak, ibadahnya acak-acakan, kemudian dia mendapatkan sesuatu, maka itu bukan karomah, tapi itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Baik, nanti kita akan sebutkan beberapa contoh karomah-karomah yang terjadi di terhadap orang-orang soleh terdahulu, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tafadhal adzan dulu. Tafadhal, barangkali ada yang mau adzan.
Baik, ikhwani fi din, a'azakumullah jami'an, kita lanjutkan. Kita sebutkan contoh-contoh karomah yang terjadi kepada orang-orang sebelum kita. Ya, orang-orang saleh dan orang-orang salehah yang diberikan karomah kepadanya. Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Karamatul Awliya, beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, beliau menyebutkan tentang kisah Maryam bintu Imran. Kisah Maryam bintu Imran sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 37. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, maka beliau mendapati rezeki berupa makanan. Qala, maka dia bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha? Dari mana ini?" Qalat huwa min 'indillah, maka Maryam menceritakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki sesuai dengan yang dia kehendakinya tanpa batas. Nah, Al-Imam Al-Lalikai menjelaskan ayat ini bahwasanya rizki yang didapatkan oleh Maryam bintu Imran ini adalah makanan-makanan yang sebelumnya itu tidak ada di zaman beliau. Makanan-makanan yang baru, makanya beliau mengatakan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Jadi makanan tersebut itu adalah bentuk karomah. Bentuk karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua disebutkan oleh beliau tentang kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Maryam, yaitu Sarah. Sarah ketika beliau usianya sudah ajuz, ya, sudah tua, sudah menopause ya, yang secara logika ini nggak mungkin bisa hamil, nggak mungkin. Sudah tidak haid, sudah menopause dan sudah keriput. Sampai beliau itu dalam surat Ad-Dzariyat, fasaqat wajhaha, menepuk pipinya. Apakah muka yang sudah keriput ini bisa memiliki anak? Tapi subhanallah, malaikat mengabarkan bahwasanya akan datang yang namanya Ishak. Akan datang yang namanya Ishak, dan benar lahirnya Ishak. Ini termasuk bentuk karomah apa bukan? Iya, termasuk bentuk karomah yang Allah berikan kepada Sarah. Nanti antum bisa baca dalam surat Hud ayat 71 sampai 73. Itu dikisahkan bahwasanya malaikat datang kepada Musa, kepada Sarah, mengabarkan bahwasanya dia akan hamil seorang anak yang bernama Ishak. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada 3 orang yang sedang berpergian, kemudian tiba-tiba mereka diguyur hujan, lalu akhirnya mereka berteduh di dalam sebuah gua. Subhanallah, qadarullah, gua tersebut tiba-tiba tertutup pintunya. Maka 3 orang tersebut pun masing-masing memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Amal ibadah yang pernah kita kerjakan boleh kita sebutkan di dalam rangka sebagai bentuk tawasul. Ya Allah, dahulu aku pernah melakukan ini dan itu. Apabila karena Allah, maka kabulkanlah doaku. Diperbolehkan. Contohnya 3 pemuda ini. Di antaranya yang pertama disebutkan bahwasanya dia bercerita, dahulu saya punya orang tua yang sudah sepuh. Namun setiap hari aku memberikan susu kepadanya, dan mereka itu adalah orang yang pertama kali aku berikan. Sebelum istriku, anak-anakku, kerabatku, orang yang pertama kali minum susu dari perahanku itu adalah orang tuaku. Maka suatu ketika dia terhalang sesuatu sehingga datang ke rumah orang tuanya ini malam hari. Dan akhirnya orang tuanya tersebut tertidur.
namun dia tidak mau untuk membangunkannya. Dia rela tidur di depan rumah orang tuanya sampai subuh. Barulah subuh tersebut dia berikan susunya kepada orang tuanya tersebut. Maka dia berdoa, ya Allah, seandainya aku melakukan itu karenamu ya Allah, mengharap wajahmu, maka tolong kabulkanlah permintaanku, bukakanlah pintu tersebut dan bergeser sedikit. Ada satu orang lagi, laki-laki berikutnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu aku suka dengan wanita atau putri dari pamanku. Berarti maksudnya apa? Sepupu. Ya, putri paman berarti sepupu, bukan mahram. Boleh kita nikahi. Dia ini senang sama putri tersebut, wanita tersebut, dan dia pernah mengungkapkan perasaannya tapi ditolak. Sampai suatu ketika bertahun-tahun, subhanallah, Allah takdirkan wanita yang dia cintai tersebut datang kepadanya. Karena dia butuh uang, akhirnya dia minta bantuan kepadanya. Lalu dia berikan, ada sekitar 120 dinar, dikasih kepada wanita tersebut, tapi dengan syarat tidur bareng dengannya. Maka wanita tersebut dengan terpaksa setuju. Maka ketika laki-laki tersebut hendak menggaulinya, dia mengatakan bahwasanya ittaqillah, sesungguhnya tidak halal cincin ini dibuka dengan sesuatu yang haram. Artinya zina ini nggak boleh kayak gitu. Lalu dia pun takut kepada Allah, dia tinggalkan wanita tersebut, dia tinggalkan 120 dinar tersebut, dan dia lari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan itu karenamu, tolong bukakanlah sedikit kesulitan yang aku alami ini, dan akhirnya bergeser. Kemudian satu lagi adalah seorang bos yang dulu pernah memiliki pegawai. Ya. Dia berikan hak-hak pegawai kecuali satu orang. Gajinya belum dibayarkan. Sampai pada akhirnya dia kelola uang yang merupakan gaji dari pegawai tersebut. Sampai menjadi berkembang biak dan banyak. Tiba-tiba orang yang tadi itu datang kepada mantan majikannya tersebut. Ya fulan, dulu aku pernah bekerja denganmu, saya minta imbalanmu. Maka orang tersebut memberikan apa yang ada di hadapannya, berupa binatang ternak, berupa kebun yang sangat luas, diberikan semua. Itu adalah hasil uang yang aku kelola darimu. Diberikan semua. Maka orang tersebut, ente jangan meledak, ya. Tapi benar, akhirnya dikasih semua. Maka dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan itu karenamu, maka tolong bukakanlah sedikit kesulitan. Akhirnya terbuka. Nah, itu diantara karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kepada hamba-hambanya yang soleh. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kisah Juraij, sang ahlul ibadah. Kisah Juraij, sang ahlul ibadah. Disebutkan Juraij ini, ya, bahwasanya dia adalah ahlul ibadah. Bahkan dia memiliki tempat ibadah tersendiri di atas bukit, khusus untuk ibadahnya sendiri, seorang rohib. Suatu ketika ibunya datang memanggilnya dan dia sedang beribadah. Ketika dia sedang beribadah, dia Juraij dipanggil oleh ibunya. Tapi Juraij ini bingung, ragu-ragu. Nyaut apa batalin, ya? Batalin apa memenuhi panggilan ibunya, dan akhirnya dia tetap sholat. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai uminya hawas. Ibunya marah. Lalu mengatakan kepada Juraij, Allahumma hadza Juraij, ya Allah, Juraij ini adalah anakku. Dan aku mengajaknya bicara, tapi dia ini enggak mau menyambutku. Allahumma la tamuthu hatta tariyahul mumisat. Kemudian ibunya tersebut bersumpah, ya Allah, tolong jangan wafatkan Juraij sebelum jangan wafatkan Juraij sampai dia bertemu dengan wanita pezina. Sampai bertemu dengan wanita pezina. Dan akhirnya ada seorang pezina yang berzina dengan penggembala kambing, tapi wanita tersebut ngakunya itu dizinahi oleh Juraij. Maka dipanggillah oleh hakim, dan akhirnya Juraij pun diseret dan tempat ibadahnya dihancurkan. Wah, ini galil adab ini, ya, orang alul ibadah tapi berzina. Sampai suatu ketika akhirnya Juraij pun dipanggil. Sampai didatangkan anaknya dan ditanya, siapa bapakmu oleh Juraij? Tapi subhanallah, anak tersebut dapat berbicara. Bayi tersebut berbicara, ya, bapakku adalah penggembala kambing. Nah, itulah karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh-solehah. Jadi
yang menurut logika kita ini sulit tapi bisa terjadi. Itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kisah Sarah juga ketika beliau hendak di apa namanya bahasanya ya, dipaksa untuk berzina dengan seorang yang raja yang zalim, kemudian tiba-tiba raja tersebut terbelenggu tangannya dan meminta Sarah untuk berdoa kepada Rabb-nya agar melepaskan belenggunya. Dan Sarah pun berdoa, tapi lagi-lagi dia penasaran, ya, karena kecantikan Sarah akhirnya terbelenggu lagi, terbebas lagi sampai akhirnya raja tersebut pun meninggalkan Sarah dan membebaskan Ibrahim dan Sarah. Itu juga termasuk di antara bentuk-bentuk karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau juga menyebutkan kisah tentang 3 orang dari Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Apakah mereka ini termasuk hamba yang bersyukur atau tidak? Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan ada orang yang dia itu penyakitan, penyakit kulit, kudisan. Satunya penyakitnya botak, nggak ada rambutnya. Yang ketiga, dia penyakitnya buta. Satunya penyakitan penyakit kulit, satunya botak, satunya buta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat lalu berkata mendatangi kepada orang yang punya penyakit kulit tadi. Ya, apa yang kamu inginkan? Ya, aku pengen kulit saya ini bagus, ya, kulit saya ini mulus, dan tolong hilangkan yang menjijikan ini dariku. Maka diusap dan akhirnya sembuh. Lalu ditanya, harta apa yang kamu inginkan? Saya pengen sapi. Lalu diberikan sapi yang sedang hamil. Lalu sapi tersebut beranak pinak dan jadilah dia menjadi bos sapi. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang kedua yang kepalanya botak. Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya pengen rambut saya pengen punya rambut, pengen rupa yang tampawan dan sebagainya. Lalu diusap dan akhirnya sembuh. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya pengen onta. Dan diberikanlah onta yang hamil dan akhirnya onta tersebut beranak pinak dan menjadi bos onta. Orang yang ketiga yang buta tadi sama, didatangi oleh malaikat, apa yang kamu inginkan? Saya pengen bisa melihat. Ya. Kemudian apa yang kamu inginkan? Saya pengen kambing. Diberikan kambing yang sedang hamil dan akhirnya kambing tersebut beranak pinak dan jadilah bos kambing. Setelah mereka sukses, apa yang terjadi? Malaikat tadi datang kepada orang yang pertama dalam bentuk persis seperti dia sedang sakit, yaitu kudisan. Dia mendatangi orang yang pertama yang penyakit kulit dengan bentuk kudisan. Tapi ternyata apa? Orang tersebut mencela laki-laki tersebut. Ketika diminta satu saja sapinya nggak mau, nggak boleh. Akhirnya malaikat tersebut datang ke laki-laki yang kedua yang botak tadi, ya, dalam bentuk seperti dia sedia kala, ya, dalam wujud botak. Kemudian lagi-lagi sama, ditolak, minta onta tapi ditolak. Kemudian malaikat tersebut datang kepada orang yang ketiga, ya, dalam bentuk yang buta, kemudian minta kambing dan dikasih. Dahulu aku juga sama sepertimu. Ambillah apa yang kamu inginkan dan tinggallah apa yang kamu tidak sukai. Maka apa kata malaikat? Subhanallah, ambillah itu semua. Sesungguhnya Allah itu murka kepada 2 temanmu dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapmu. Subhanallah, itu 3 orang, ya, yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Untuk menguji mereka. Apakah mereka itu termasuk hamba-hamba yang bersabar atau tidak? Dan yang terakhir, beliau juga menyebutkan tentang kisah salah seorang Bani Israel yang meminjam uang dari Bani Israel yang lainnya, 1000 dinar. 1000 dinar. Ya. Kemudian ketika dia minta, ya, saya pinjam 1000 dinar. Lalu orang yang meminjamkan tersebut minta syahid, datangkan saksi. Maka orang tersebut menjawab, kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Lalu dia diminta lagi, ya, datangkan penjamin kepadaku. Maka dia menjawab, Allah sebagai jaminannya. Lalu orang yang meminjamkannya tersebut, taib, aku ridho bahwasanya Allah sebagai penjamin dan saksi terhadap pinjam-peminjam ini. Sampai ketika akhirnya diberikanlah 1000 dinar tersebut. Suatu ketika dia pergi ke berlayar ke ke beda tempat, ya, beda pulau intinya.
Sampai ke suatu ketika jatuh tempo dia itu harus membayar utang. Qadarullah, nggak ada perahu yang mengantarkan dia itu untuk bertemu dengan orang yang memberi hutang tadi. Padahal orang yang memberi hutang tadi sudah menunggu-nunggu di tepi pantai. Tapi subhanallah, dengan penuh rasa tawakal, orang yang meminjam hutang tadi menaruh 1000 dinar tersebut di dalam bongkahan kayu, kemudian dilemparkan ke lautan. Ya, sambil dia yakin bahwasanya, ya Allah, dulu orang yang memberi hutang ini minta saksi dan aku jadikan engkau sebagai saksinya. Dulu orang ini meminta jaminan dan aku jadikan engkau sebagai jaminannya. Akhirnya 1000 dinar pun dilempar ke tengah lautan. Subhanallah, ketika orang yang memberi pinjamannya tersebut nongkrong-nongkrong di pantai, dia ingin mengambil bongkahan kayu untuk dibakar. Dia ambillah kayu tersebut, dan ketika dibuka, subhanallah, itu adalah 1000 dinar yang dibawa oleh orang yang meminjamnya tadi. Ini secara logika sulit dipahami, tapi itulah bentuk karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, ya, berkaitan tentang karomah yang Allah berikan kepada mereka, tapi kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.